Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita belajar IPA bersama Bu Marfuah. Hari ini kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti mendapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada bab ini adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian kompetensi keterampilan yang harus kalian kuasai menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Jadi nanti harapannya kalian mengenal organ reproduksi kalian, bisa menjaga pola hidup yang menunjang kesehatan sistem reproduksi dan bisa mencegah supaya tidak terjadi gangguan pada organ reproduksi. Oke. Makhluk hidup dalam upaya untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, maka dia punya kemampuan untuk melakukan reproduksi atau berkembang biak. Manusia adalah salah satu dari makhluk hidup tersebut, maka manusia juga punya kemampuan untuk melakukan reproduksi. Tujuan reproduksi untuk mempertahankan kelestarian jenisnya, supaya makhluk hidup tidak punah. Kita kenali organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia atau biasa disebut dengan alat kelamin. Pada pria, organ reproduksinya, alat kelaminnya disebut dengan testis, menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Sedangkan pada wanita, nama organ reproduksinya adalah ovarium, menghasilkan sel telur. Jika sperma bertemu dengan sel telur atau ovum, maka akan menghasilkan zigot. Zigot inilah yang akhirnya nanti akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin, akhirnya menjadi bayi. Oke, kita kenali organ reproduksi pada pria. Itu gambaran organ reproduksi pada pria dan namanya. Bagian yang pertama, ada vas deferens. Vas deferens berupa saluran panjang yang menghubungkan antara testis dengan vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kantong penampung testis. Jadi kantong penampung sperma. Setelah sperma dihasilkan oleh testis, nanti dialirkan melalui vas deferens, kemudian ditampung di vesikula seminalis. Yang ditunjuk oleh gambar nomor 2. Nomor 3, kelenjar prostat. Letaknya di bawahnya vesikula seminalis. Kemudian di bawahnya kelenjar prostat ada kelenjar Koper. Nomor 5, penis. Nanti fungsinya kita bahas satu-satu. Nomor 6, kantong pembungkus testis, namanya skrotum. Di dalam skrotum ada testis dan ada epididymis. Epididymis itu saluran kecil, panjang, berliku-liku, jadi berkelok-kelok di dalam skrotum yang merupakan tempat pematangan sperma. Kita lihat fungsinya satu persatu. Secara umum, organ reproduksi pada pria, kalau disebutkan urut, ada 4, yaitu testis, epididymis, vas deferens, dan penis. Itu yang utama, organ yang utama, yang berhubungan langsung dengan proses pembentukan sperma dan pengaliran sperma.
Testis tempat menghasilkan sperma. Jumlahnya sepasang, dilindungi oleh kantong yang disebut dengan skrotum. Skrotum berfungsi untuk mengatur suhu testis agar cocok untuk kehidupan sperma. Ketika suhu lingkungan dingin, maka skrotum akan menahan panas yang ada di dalam testis dengan cara mengerutkan bagian luarnya supaya sperma tidak kedinginan. Sebaliknya, kalau suhu udara panas, maka kantong skrotum akan mengendor. Organ yang kedua, epididymis. Berupa tadi saluran kecil, panjang, berliku-liku, panjang sekali kalau misalnya diureh, tapi berliku-liku di situ seperti dilipat-lipat, itu merupakan tempat pematangan sperma. Sperma yang sudah matang akan dialirkan melalui vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan penis. Sebelum sampai ke penis, berhenti dulu di vesikula seminalis untuk ditampung. Baru nanti kalau mau dikeluarkan, keluarnya melalui penis. Selain organ reproduksi yang utama, pada pria ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ada 3. Yang pertama ada kelenjar prostat. Prostat yang tugasnya untuk menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Yang kedua kelenjar koper. Kelenjar koper menghasilkan cairan kental, fungsinya sebagai pelumas saat koitus atau persetubuhan. Kemudian kelenjar yang ketiga yang letaknya paling atas ini, vesikula seminalis atau kantong sperma, tadi dipakai untuk menampung sperma. Selain untuk menampung sperma, juga untuk menghasilkan zat makanan bagi sperma. Kita lanjut organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita. Gambarnya tuh. Kemudian nama bagian-bagiannya. Nomor 1, rongga rahim atau uterus yang merupakan tempat perkembangan janin. Jadi kalau terjadi proses kehamilan, janin berkembang di bagian nomor 1, rongga rahim atau uterus. Nomor 2, oviduk. Boleh disebut oviduk, boleh disebut saluran telur, boleh disebut tuba falopi. Merupakan tempat terjadinya pembuahan. Jadi kalau sel telur dihasilkan kemudian masuk ke oviduk, di situ bertemu sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Yang berikutnya nomor 3 adalah ovarium. Ovarium organ reproduksi yang utama yaitu tempat pembentukan ovum atau sel telur. Yang keempat, vagina merupakan jalan lahir. Di dalam rongga rahim ada endometrium. Endometrium itu lapisan pada dinding rahim yang digunakan untuk tempat menempelnya zigot jika terjadi pembuahan. Secara lengkap, satu persatu fungsinya kita urai lagi kalau diurutkan, mulai dari pertama, organ reproduksi wanita yang pertama adalah ovarium, tempat menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian organ yang kedua, oviduk boleh, saluran telur boleh, atau ada yang menyebut tuba falopi sama. Merupakan saluran tempat berlangsungnya pembuahan atau fertilisasi atau pertemuan antara sperma dengan sel telur. Organ yang ketiga, rahim atau uterus merupakan tempat berkembangnya embrio. Di dalam rahim ada endometrium, dinding rahim yang merupakan tempat untuk menempelnya sel telur jika terjadi pembuahan. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan lepas. Yang terakhir, vagina yang merupakan jalan keluarnya bayi yang akan lahir. Oke, anak-anak, itu tadi tentang organ reproduksi pada pria dan wanita
pahami dengan baik nama-namanya, kemudian gambarnya dicermati, letaknya, serta fungsinya. Sedikit-sedikit yang penting kalian paham dulu. Oke, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Untuk berikutnya kita bahas nanti tentang fertilisasi. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.